Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perbaikan yang berhasil. Mengikuti kemunculan api hijau, Douki yang berwarna hijau langsung berubah dari domba yang lembut menjadi serigala lapar yang ganas. Itu segera mulai membentuk-bentuk seperti kapsul saat itu mengelilingi benang energi berwarna perak samar yang tertinggal di tengah. His mendesis. Dihadapkan dengan api hijau Douki yang berkerumun, energi berwarna perak agak tidak terkendali karena sekali lagi meletus dengan cahaya yang kuat. Itu seperti landak yang merasakan bahaya, memasang paku di tubuhnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti musuh. Namun, setelah api berwarna hijau bercampur dengan Douki saat ini, pemaksaan tertentu yang terkandung dalam energi berwarna perak tidak lagi menimbulkan tekanan sedikit pun pada yang pertama. Sebaliknya, ketika cahaya intens berwarna perak melonjak, nyala api berwarna hijau di dalam Douki tampaknya telah diprovokasi saat dikerumuni dengan suara Chi. Kuas pertama dari dua jenis energi menyebabkan riak energi dipancarkan dengan cepat. Namun, ada Douki yang menghalangi semuanya, yang mencegahnya menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh. Api hijau dan energi berwarna perak saling terkait satu sama lain. Hanya dalam waktu singkat, cahaya kuat berwarna perak mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan saat cahayanya berulang kali menyusut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, energi berwarna perak berakhir dengan kekalahan total dalam pertarungannya dengan api hijau. Di bawah kendali Xiaoyan, api hijau mengejar cahaya berwarna perak setelah dimenangkan sebelum mengelilinginya dan menyusut menjadi bola kecil yang hanya seukuran 2 tangan. Inti kekuatan petir angin muncul di dalam bola. Pada saat ini, benang kekuatan petir angin ini memiliki cahaya luar yang kuat yang dibakar oleh api hijau. Ketika kehilangan penutup cahaya berwarna perak, tubuh aslinya muncul dengan jelas di bawah fokus pikiran Xiaoyan. Itu adalah benang petir berwarna perak yang sangat kecil. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah petir berwarna perak dengan bentuk yang hanya sedikit berbeda dari ular kecil. Benang petir ini hanya berukuran sekitar setengah inci dan sangat kecil. Jika seseorang melihat sekilas secara kasar, kemungkinan benang ini bahkan tidak setebal jari Xiaoyan. Setelah kehilangan perlindungan energi di sekitarnya, benang petir berwarna perak ini dengan hati-hati bertahan di dalam tubuh, memutar dirinya menjadi ular petir kecil. Saat ular itu melebarkan mulutnya, sebenarnya ada suara samar angin petir yang keluar. Inilah kekuatan petir angin ya, memang berbeda dari energi biasa. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia dapat mengandalkan alur naluri di suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Pikiran Xiao yang menyaksikan ular kecil petir ini yang tampaknya dikelilingi oleh sekelompok serigala lapar saat dia berbicara dengan cara yang agak terkejut di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang terbentuk antara surga dan bumi. Semacam energi yang terbentuk dari kultivasi manusia seperti Douki, benar-benar akan mengalami kesulitan bersaing dengan jenis energi alam ini kecuali jika seseorang sudah berkultivasi ke tingkat yang sangat dalam. Tawa Yao Lao juga terdengar di hati Xiaoyan. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi sebenarnya ganas ini. Bahkan kekuatan kilat angin yang sombong sedikit takut padanya. Dengan penindasan, api inti teratai hijau tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menyerapnya. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang Anda miliki. Xiaoyan mengangguk sedikit. Pikirannya perlahan menjadi fokus. Api hijau yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba bergetar. Segera, itu menerkam dengan cara yang bergejolak. Dengan satu mulut, ia menelan yang terakhir. Xiaoyan duduk bersila di puncak gunung. Tubuhnya kadang-kadang memiliki benang kilat yang tampak seperti zat di atasnya. Pada saat ini, petir di langit jauh lebih sedikit. Namun, hujan lebat seukuran kacang turun dengan deras di bawah penutup langit malam yang hitam pekat.
Dalam sekejap, seluruh pegunungan tertutup angin liar dan badai yang dahsyat ini. Meskipun hujan turun sangat deras di dunia luar, area dalam radius 3 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan sekering musim panas. Semua hujan akan diuapkan menjadi kabut oleh suhu tinggi yang menyelimuti di dekatnya. Kabut ini akan segera naik sebelum langsung hancur oleh tetesan air hujan yang jatuh. Wajah Xiao Yan tegang saat tangannya, yang telah membentuk segel pelatihan, sedikit gemetar. Kadang-kadang, ada benang petir yang akan ditembakkan dari jarinya sebelum menghilang dengan cepat. Waktu dengan cepat mengalir dalam kondisi pelatihannya. Awan yang hitam pekat dan pekat menjadi jauh lebih redup tanpa disadari. Badai yang dahsyat mengamuk selama 1 malam sebelum perlahan-lahan tampak lelah. Butuh jeda lama sebelum gelombang tetesan hujan turun. Itu tidak lagi memiliki momentum seperti sebelumnya. Awan gelap perlahan berenang di langit hitam yang dalam. Tiba-tiba, seberkas cahaya melewati awan gelap dan melesat menuju lautan pepohonan yang tak berujung. Mengikuti kemunculan benang cahaya pertama, benang demi benang cahaya mulai menyebar dengan cepat. Tidak lama setelah itu, tampak seolah benang cahaya pertama telah memulai reaksi berantai. Benang-benang itu menembus awan gelap sampai penuh dengan lubang. Akhirnya, awan tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena benang benar-benar merobek awan. Dalam sekejap, cahaya hangat yang menusuk mata tersebar ke bawah, menutupi hutan ini, yang telah menahan kehancuran malam cuaca buruk. Sinar matahari yang hangat menyinari pemuda berjubah hitam, yang duduk bersila di puncak gunung. Tampaknya telah merasakan perubahan cuaca di dunia luar, mata tertutup rapat pemuda itu bergerak sedikit. Seutas petir berwarna perak tertinggal di jarinya sebelum diam-diam memasuki tubuhnya dan akhirnya menghilang. Setelah menghilangnya petir berwarna perak, gemetar bulu mata pemuda berjubah hitam itu menjadi semakin intens. Sesaat kemudian, mereka akhirnya terlihat telah lolos dari pengekangan saat mereka membuka secara tiba-tiba. Segera, petir berwarna perak seperti zat membawa ketajaman yang sombong saat itu melesat dari matanya dan mencapai jarak total lebih dari 10 kaki. Petir berwarna perak hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba menghilang. Menyusul lenyapnya petir berwarna perak, sepasang mata hitam pekat itu sekali lagi turun ke dalam ketenangan. Segel yang dibentuk tangan Xiao Yan mengendur saat dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap sinar matahari hangat yang terpancar dari langit. Dadanya naik dan turun. Akhirnya, udara yang kacau bergerak di sepanjang tenggorokannya sebelum dimuntahkan. Setelah meludah keluar dari udara yang kacau ini, wajah Xiao Yan segera memiliki pancaran samar tambahan. Di bawah sinar matahari, itu tampak seperti batu giok, yang sangat menarik perhatian orang lain. Tubuh Xiao Yan bergetar sedikit dan tanpa. Tubuhnya yang duduk bersila berdiri seperti pegas. Dia memutar tubuhnya dan suara retakan yang dipancarkan dari antara tulang-tulangnya menyebabkan senyuman, terangkat di sudut mulutnya, sedikit mengembang. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Jari-jarinya mengusap lembut. Segera, seutas petir berwarna perak yang sangat samar yang membawa sedikit suara mendesis muncul dari jarinya. Apakah saya berhasil memperbaikinya? Xiao Yan menatap benang kecil kilat saat kegembiraan tanpa sadar melompat dari antara alisnya. Penyempurnaan kekuatan angin kilat ini tidak sesulit atau berbahaya seperti yang dia bayangkan. Apakah murid-murid luar biasa dari Wind Lightning Pavilion menghentikan kemajuan mereka pada langkah ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setiap orang memiliki api surgawi untuk membantu menekan kekuatan petir angin? Suara tajam Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan angin petir sangat sombong. Bagaimana Douki biasa bisa menekannya? Jika Xiao Yan tidak memiliki api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi ocehan seorang idiot jika dia ingin memperbaiki kekuatan petir angin untuk digunakan dengan cara yang begitu mudah. Xiao Yan tersenyum canggung saat mendengar Yao Lao menegurnya.
Dia menyebarkan gumpalan energi dari ujung jarinya saat dia mengusap kepalanya dan berkata, "Guru, karena saya telah memperbaiki kekuatan petir, saya pikir saya harus bisa berlatih gerakan 3.000 petir, baik." Tentu saja. Sukacita sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya untuk mengambil gulungan berwarna perak di batu hijau hanya untuk sedikit terkejut. Saat ini, gulungan itu sudah menjadi hitam. Lupakan gambar di dalamnya, bahkan 4 kata, gerakan 3.000 petir, di permukaan gulungan itu telah menghilang. Di mana barangnya? Xiao Yan buru-buru bertanya saat ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat gulungan yang benar-benar kosong itu. Hal-hal itu sudah memasuki kepalamu. Bagaimana itu bisa tetap ada di gulungan? Tetap tenang dan ingat gambar-gambar dari kemarin malam. Mereka adalah bagian penting dari mempraktikkan gerakan 3.000 petir. Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan angin kilat, mempraktikkannya seperti air yang jatuh ke saluran pembuangan. Selama Anda berlatih keras dan memiliki bakat yang memadai, cepat atau lambat Anda akan dapat memasuki tingkat penguasaan penuh. Yao Lao menjelaskan tanpa daya. Hanya setelah dia diingatkan oleh Yao Lao, Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia tertawa getir. Tampaknya dia menjadi jauh lebih bodoh setelah berlatih dalam badai sepanjang malam. Xiao Yan menghirup udara pagi yang segar. Dia mengangkat matanya untuk melihat lautan tanaman hijau yang membentuk hutan yang luas ini. Setelah hujan lebat sepanjang malam, hutan ini tampaknya memberi orang perasaan benar-benar baru. Tatapan Xiao yang perlahan menyapu itu. Hatinya yang agak berfluktuasi juga berangsur-angsur menjadi damai. Mengikuti kedamaian pikirannya, mata Xiao yang sekali lagi ditutup dengan lembut. Namun kali ini, kegelapan tidak muncul setelah dia menutupnya. Sebaliknya, seolah-olah dia telah memasuki wilayah berwarna perak. Di depannya, banyak sekali, berkedip, sosok manusia hidup dengan postur aneh muncul dengan cepat. Meskipun kilatan gambar itu sangat cepat, mereka akan dengan kuat membekas di hati Xiao yang setiap kali mereka melakukannya. Mereka tidak lagi memiliki perasaan seperti kesurupan di mana dia berpikir bahwa dia akan melupakan saat dia berhenti melihat mereka. Tatapan Xiao Yan menyapu gambar sosok manusia yang berkedip ini dan menyadari bahwa benang cahaya berwarna perak sedang dipancarkan dari bawah kaki mereka. Cahaya ini seperti akselerator yang membawa sosok manusia ini dalam penerbangan mereka. Mengubah tubuh menjadi penerangan, menggunakan hati untuk menggerakkannya. Setelah Xiao Yan dengan kuat mengingat gambar terakhir, gambar-gambar di depannya tiba-tiba berkumpul dengan cepat. Itu diaglomerasi menjadi 8 kata kuno yang bersinar dan berkedip. Tatapan Xiao Yan terfokus dengan kuat pada 8 kata perak besar di depannya. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan tampaknya telah memahaminya. Saat jantungnya bergerak, benang kekuatan petir angin yang halus mulai merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu terbentuk menjadi benang-benang petir yang melilit permukaan tubuhnya. Saat cahaya muncul, akhirnya secara otomatis mulai turun. Hanya dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi sekelompok cahaya berwarna perak yang benar-benar membungkus tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menunduk dan menatap cahaya berwarna perak yang benar-benar menutupi kakinya. Kaki kanannya membawa seutas benang busur aneh saat diangkat dengan lembut. Akhirnya, itu terbentuk menjadi postur yang benar-benar sama seperti pada gambar sebelumnya. Postur itu dipertahankan sesaat sebelum kaki Xiao Yan mendarat dengan lembut. Setelah kakinya mendarat, dia tiba-tiba merasakan pusing di benaknya. Ruang berwarna perak juga tiba-tiba hancur. Ketika tatapannya sekali lagi menjelajahi sekelilingnya, dia agak heran menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di udara di sekitar puncak gunung. Langkah lembut yang dia ambil sebelumnya benar-benar menyebabkan dia menyerang dari puncak gunung ke langit. Xiao yang sedikit menundukkan kepalanya. Dia menatap jurang dalam tak berdasar di bawah puncak gunung dan wajahnya tiba-tiba memucat.
Dia menoleh dengan perasaan agak terkejut, tapi dia tidak melihat sayap awan ungu memanjang dari punggungnya. Di ruang kosong ini, kilatan cahaya berwarna perak di bawah kakinya tampak tidak memiliki energi yang cukup. Setelah gemetar sejenak, tiba-tiba menghilang. Tubuhnya juga jatuh ke jurang yang dalam pada saat ini seperti burung yang sayapnya patah. "Ah, selamatkan aku!" Tangisan yang menyedihkan tiba-tiba bergema di pagi yang cerah, jauh di dalam gunung. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.